Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Kolbi. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Melaboh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan dongeng yang berjudul Cahaya Bintang Kecil, ditulis oleh Usi dan sang ilustrator Vicky Eva Mawarni. Hayo, ada yang penasaran tidak ceritanya bagaimana? Mari kita simak bersama-sama. Bintang kecil Sisi ikut menghadiri festival bintang semesta. Ia kagum menyaksikan bintang-bintang dewasa menunjukkan keunikan mereka. Ada bintang yang bisa memperbesar ukurannya sendiri, menggandakan bentuk menjadi 100 bintang serupa, juga mengarahkan cahayanya ke 8 penjuru. Namun, pertunjukan yang paling membuat Sisi terpesona adalah aksi kedua orang tuanya. Di panggung utama, Mama dan Papa silih berganti menampilkan tarian indah. Tepuk tangan meriah saat tarian berakhir. Ungkapan kekaguman dan pujian silih berganti saat keduanya turun dari panggung. Sisi berlari ke arah kedua orang tuanya, lalu memeluk mereka dengan begitu bangga. Mama dan Papa benar-benar hebat. Aku juga ingin memiliki cahayaku sendiri. Kamu sudah siap? Tanya Mama. Sisi mengangguk. Kalau begitu, kamu harus segera menciptakan cahayamu sendiri, kata Papa. Bagaimana caranya? Sesuai petunjuk kedua orang tuanya, Sisi menemui Raja Bintang di Istana Langit. Menurut mereka, hanya Raja Bintang yang bisa memutuskan apakah sebuah bintang layak atau tidak memiliki cahaya mereka sendiri. Sesampainya di istana, Sisi bertemu dengan bintang pengawal yang menyuruhnya menunggu karena raja sedang tidak berada di tempat. Sisi tidak langsung pulang. Ia memilih menunggu hingga bisa bertemu raja. Ia kemudian meminta izin kepada pengawal untuk berkeliling istana dan pengawal memberikannya izin. Setelah melewati 2 pilar besar, Sisi melihat banyak bingkai di sebelah kiri dan kanan pintu utama. Lukisan para bintang yang pernah meraih penghargaan. Ia kagum menyaksikan lukisan kedua orang tuanya ada di sana. Wah, ternyata Mama dan Papa benar-benar hebat, kata Sisi bangga. Sesampainya di istana, sebuah suara mengejutkan Sisi. Apa tujuanmu sebenarnya kemari, bintang kecil? Ternyata raja sudah kembali, ditemani bintang pengawal. Sisi terkejut, namun ia dapat menjawab dengan mantap setelah memberi hormat. Aku ingin memiliki cahayaku sendiri, Tuan Raja, bukan cahaya pemberian dari orang tua. Untuk apa? Bukankah itu sudah lebih dari cukup? Sisi terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Raja dapat memakluminya. Tidak apa, biasanya bintang kecil memang tidak pernah tahu alasan dibalik setiap keinginannya. Apa yang bisa aku bantu? Tanya Raja kepada Sisi. Aku ingin petunjuk Tuan Raja, sebuah cara agar aku bisa mendapatkan dan memiliki cahayaku sendiri. Mana yang kamu pilih, cara cepat atau cara terhormat? Cara yang pantas untuk bintang kecil seperti aku, Tuan Raja. Pilihan yang bagus. Keberhasilan yang diraih dengan cepat hanya bisa dinikmati sesaat. Kamu sudah siap? Sisi mengangguk. Raja kemudian membisikkan sesuatu kepada bintang pengawal. Sisi merasa tidak sopan jika harus mengupingnya. Alhasil, ia hanya bisa menunggu. Sesuai arahan Raja, Sisi hanya perlu melakukan apa saja yang menurutnya baik. Kedua bintang pengawal akan ikut kemanapun Sisi pergi. Mereka akan memberikan laporan apakah Sisi layak atau tidak memiliki cahaya mereka sendiri. Sisi memulai petualangan. Ia bertemu dengan bintang kecil lain yang kedinginan. Cahaya bintang itu mulai meredup. Pengawal 1 menyarankan agar Sisi menemaninya, sedangkan pengawal 2 menyarankan agar meninggalkannya. Jika kau membantunya, persediaan cahayamu akan berkurang. Sisi memilih meninggalkannya. Namun setelah beberapa langkah, ia kembali dan menemui bintang kecil itu. Ada yang bisa aku bantu? Tiba-tiba bintang kecil bangkit dan memeluk Sisi. Sisi dapat merasakan kehangatannya. Secara perlahan, cahaya bintang kecil itu mulai terang kembali, tanpa mengurangi sedikit pun cahaya milik Sisi. Sisi merasa senang karena bintang kecil tidak lagi kedinginan.
Perjalanan Sisi semakin jauh setelah melewati berbagai rintangan seperti hantaman badai dan terjangan bebatuan yang melayang. Ia akhirnya sampai di Cakrawala, lalu berhenti segaris lurus di atas perahu nelayan yang terombang-ambing gelombang di tengah lautan. Apa aku harus membantunya? Sepertinya nelayan itu membutuhkan petunjuk arah agar bisa pulang, tanya Sisi kepada pengawal. Kamu bisa apa? Tidak usah merasakan paling dibutuhkan. Sisi tidak setuju. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, berharap bisa mengeluarkan cahaya yang lebih terang. Namun usahanya sia-sia. Ia meminta kedua bintang pengawal untuk melakukan hal yang sama. Percuma, tidak akan cukup. Kita butuh lebih dari 3 bintang untuk membuat tanda. Lagi pula jarak kita dengan lain itu terlalu jauh, kata pengawal 2. Tidak apa-apa Sisi, keberhasilan biasanya akan datang jika kita mau berusaha. Sisi setuju. Dengan aba-abanya mereka mendekatkan diri dengan bumi. Setelah cahaya ketiga yang terlihat oleh sang nelayan, tiba-tiba muncul 4 bintang lain yang ikut mendekat. Mereka bersama-sama membuat polarasi bintang, sebuah tanda untuk mengarahkan setiap nelayan menentukan arah. Sisi senang saat melihat nelayan itu mulai bergerak. Semakin dekat dengan bumi, Sisi melihat anak kecil yang sedang duduk di depan rumahnya. Anak itu terlihat murung, berharap ayahnya segera pulang. Sisi ingin menghibur anak itu yang memperlihatkan cahaya yang terang. Tiba-tiba anak kecil itu mendongak ke atas langit. Ia lalu meredupkan cahayanya kembali. Jangan dekat-dekat, nanti anak itu tahu kita bisa mendengar harapannya, cegah pengawal 2. Tidak apa-apa Sisi, ayo lakukan lagi. Karena menyenangkan, Sisi melakukannya lagi. Berulang kali mengerlap-ngerlipkan cahaya dari dalam tubuhnya, membuat anak itu tersenyum sendiri. Setelah beberapa menit kemudian, lelaki dewasa datang dan memeluk anak itu. Sisi teringat papa dan mamanya. Ia merasa perjalanannya sudah cukup. Pengawal 1 memberikan laporannya kepada raja. Raja menilainya mampu melaksanakan tugas dengan sangat baik. Raja memberikan anugerah bintang ceria kepada Sisi. Kamu sudah bisa memiliki cahayamu sendiri, Sisi, kata raja bangga. Sisi masih belum percaya. Hah, benarkah? Iya Sisi, kamu pantas menerimanya, puji pengawal 2. Sisi sangat senang melihatkan cahaya yang terang, membuat bintang-bintang lain kagum. Ia kemudian turun dari panggung untuk memeluk kedua orang tuanya. Pengawal 1 dan pengawal 2 memajang lukisan Sisi di depan pintu istana. Jadi itulah cerita dari cahaya bintang kecil. Semoga menyenangkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.